Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada zaman yang sudah serba canggih ini, budaya barat atau asing sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar orang. Salah satunya yaitu pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal dalam agama Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan sangat dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadi karena kecelakaan. Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina mukson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu mukson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dengan cara dirajam atau dilempar batu hingga mati bagi pelaku zina mukson, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu mukson. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Lantas, bagaimana cara seseorang jika ingin bertaubat dari perbuatan zina? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja,
terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah At-Tahrim ayat 8. Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah At-Tahrim ayat 8. Lalu yang ketiga, sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah. Yang kelima, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya, ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.